Ada yang gawat lagi nih, saudara. Ada beberapa purnawirawan jenderal mengusulkan supaya wakil presiden diganti. Tadi ada hadis yang menarik disampaikan oleh khotib kita tentang bahaya kalau kita jauh dari ulama. Hati-hati. Ada yang nanya, Habib gimana nih Beb? Negeri kita nih kok banyak koruptor, negeri kita kok banyak pejabat bejat. Tadi udah dikasih tahu sama khatibnya, kalau kita meninggalkan ulama, salah satu saudara yang akan terjadi sebagai akibatnya, Allah kirim buat kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Allah kirim kita pejabat-pejabat yang jahat, pejabat yang bejat, pemimpin yang zalim. Karena kita jauh ulama, jauh dari fuqaha. Apalagi zaman sekarang, bukan lagi jauh, ulama dimaki-maki. Iya, ngaku, betul. Betul. Banyak yang maki-maki ulama. Ada yang maki-maki ulama. Lucunya, saudara, kalau ulama terpleset kata langsung tangkep. Giliran ulama dimaki-maki nggak ditangkep-tangkep. Kacau tidak? Kacau tidak? Ya tapi kita mesti introspeksi diri juga. Kok begini ya? Gara-gara kita jauh dari ulama. Jangan jauh-jauh dong. Kan di setiap kampungnya, apalagi di Jakarta, ada ulama, ada kiai, ada mu'allim. Di tiap masjid ada pengajian, dipimpin oleh guru-guru kita. Merapat ke pengajian, merapat ke majelis taklim, saudara. Jangan bilang saya mau ngaji tapi nggak ada gurunya. Siapa bilang? Ini yang namanya Jakarta, Betawi, guru sabrak-abrak, saudara. Saking banyaknya di setiap masjid, setiap musola, setiap gang ada tuan-tuan guru. Bahkan saat ini tuan-tuan gurunya nggak tanggung-tanggung, saudara. Yang lulusan Mekah, yang lulusan Yaman, yang lulusan Mesir, yang lulusan pondok-pondok pesantren berbagai tempat di Indonesia bisa baca kitab, saudara. Bisa jadi tempat kita bertanya. Dekati ulama, jangan tinggalkan ulama. Nah kalau ninggalin ulama ya begini akibatnya, saudara. Nah apa yang terjadi sekarang di kita punya negeri? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah sekarang Allah kasih kita pejabat-pejabat, saudara, yang pada nggak bisa kerja. Bahkan kalau menghadapi kritik rakyat, jawabnya seenaknya. Rakyat teriak, cabai mahal. Dijawab sama pejabat, tanam aja sendiri. Ada yang jawab begitu? Kacau tidak? Rakyat teriak listrik mahal. Pejabatnya jawab, ya lu jangan pasang listrik. Rakyat teriak BBM mahal. Pejabat jawab, ya lu jangan beli bensin. Saya mau tanya, ada gak pejabat yang jawab begitu? Jujur, ada gak? Ada gak? Kok jawabnya begitu, saudara? Mahasiswa teriak Indonesia gelap. Pejabat jawab, kau yang gelap. Saudara, kalau ada kritik dari rakyat, masyarakat mahasiswa bilang Indonesia gelap. Introspeksi. Apa sih maksudnya gelap? Panggil mahasiswanya. Kau bilang Indonesia gelap, apanya yang gelap? Oh ini Pak, gelap karena penegakan hukumnya nggak jelas. Oh ini Pak, karena hukumnya ini cuma tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oh ini Pak, masalahnya bensin dijual sama negara oplosan. Oh kalau negara aja ngoplos, bagaimana rakyat? Ini negara loh, saudara. Pertamina itu resmi negara punya, betul? Ngoplos nggak? Astagfirullahaladzim. Nah ini Pak yang kami maksud gelap. Tanya dulu, jangan langsung dijawab muka lu yang gelap. Ini bukan obrolan warung kopi, bukan. Ini komunikasi antara rakyat dengan pejabat. Lihat, oh karena korupsinya belum maksimal, ayo kita maksimalkan. Oh karena Pertamina kemarin ngoplos, ayo cegah, jangan lagi ada oplosan. Begitu dong. Ada lagi yang gawat, saudara. Ada yang gawat lagi nih, saudara. Ada beberapa purnawirawan jenderal mengusulkan supaya wakil presiden diganti. Usul. Boleh gak usul?
Urusan diterima ditolak kan urusan DPR MPR. Usul boleh gak? Itu purnawirawan jenderal sampai ratusan jenderalnya saudara. Dengan Laksamana, Marsikal, Kolonel, ratusan orang ngusulin. Wajar tidak? Jawab. Oh ya, usulan Anda kami terima. Nanti kami kirim ke DPR. Bagaimana sikap DPR, bagaimana MPR. Dipelajari dulu. Itu pejabat. Betul? Enggak, jawabnya apa? Yang minta wakil presiden itu untuk diturunkan, silakan keluar dari Indonesia. Pusing juga kalau dijawab begitu. Saya mau tanya tuh, orang-orang begitu punya moral tidak? Punya etika tidak? Punya sopan santun tidak? Saya mau tanya, rakyat berhak tidak untuk mengkritik? Rakyat berhak tidak untuk memprotes? Berhak, saudara. Kewajiban pejabat, ambil itu kritikan. Mana kritikan yang nggak betul? Sampai rakyat, kau punya kritik nggak betul, kau salah informasi. Sebetulnya begini, bukan begitu. Hei rakyat, masukanmu ini benar nih, kami pertimbangkan. Nanti kami pelajari. Itu pejabat. Ada lagi yang lebih kejam. Rakyat rame-rame kritik, mahasiswa rame-rame protes, demonstrasi. Kiai-kiai saudara ikut bicara di atas mimbar. Apa mereka bilang? Jangan pakai sok-sok kritik. Jasa kalian ke bernegara apa? Kita semua dibilang nggak punya jasa negara. Kacau tidak? Kacau tidak? Siapa bilang rakyat nggak punya jasa? Gue beli baju kena pajak. Gue beli sorban kena pajak. Gue beli handphone kena pajak. Kita beli kacamata ada pajaknya, betul. Beli sendal kena pajak, betul. Ente belanja di market kena pajak tidak? Beli bensin ada pajak tidak? Bayar listrik ada pajak tidak? Semua rakyat bayar pajak. Siapa bilang kami tidak bayar pajak? Pajak yang dibayar oleh rakyat kepada negara itu adalah jasa rakyat yang besar untuk membangun negara. Aku ngomong, itu nggak punya jasa, nggak usah kritik, keluar aja dari Indonesia, lalu benyang. Udah gregetan aja dah. Saya kalau udah ngomong begini penyakit lupa, nggak bisa diri jadi bisa diri. Dokter bilang jangan lompat, kita lompat lagi. Masya Allah, kacau tidak? Jadi saya bilang yang bayar pajak siapa? Yang bayar pajak siapa? 275 juta rakyat rame-rame bayar pajak, saudara. Berarti berjasa tidak? Berjasa tidak? Itu jangan-jangan pejabat yang ngomong begitu itu tadi punya belasan perusahaan, jangan-jangan dia nggak bayar pajak, dia nggak bayar pajak loh. Kira-kira jelas gak? Saudara, Ibn Khaldun menyatakan dalam bukunya, dalam ilmu sosial politik, apa kata Ibn Khaldun rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, kalau suatu negara dalam pendapatannya sudah bergantung kepada pajak, maka itu tanda-tanda negara yang bangkrut, saudara. Nah sekarang yuk kita lihat Indonesia, income pendapatan negaranya 82,4% dari pajak. 82,4% dari pajak. Kalau 82,4% dari pajak, lalu kemana minyak kita, emas kita, berlian kita, nikel kita, batu bara kita? Kemana tuh aneka ragam Indonesia? Bumi yang begitu kaya kemana? Kok bisa-bisanya membangun negara 82,4% diambil dari pajak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya pantas ada satu tokoh mantan saudara petinggi di KPK, dia mengatakan apa? Kalau satu saja tambang di Indonesia diselamatkan, tidak ada korupsi, satu aja, umpamanya nikel atau batu bara, selamatin satu aja, tidak ada yang korupsi, saudara, maka rakyat Indonesia nggak perlu bayar pajak. Bahkan kata dia, setiap orang yang hidup di Indonesia, warga negara Indonesia,
bisa dapat gaji buta per bulan 20 juta rupiah. Masya Allah. Berarti kan negara kaya benar nih saudara. Nggak main-main saudara. Indonesia ini negara kaya. Kaya. Nah kalau satu barang tambang saja bisa begitu, apalagi kalau semua barang tambang diselamatkan, apalagi kalau semuanya tidak dikorupsi. Nah, jadi kalau saya lagi bicara korupsi begini, terus jangan di belakang ngomong Habib Rizik bicara politik. Ini bukan politik, ini amar ma'ruf nahi munkar. Saya tanya, korupsi jahat gak? Munkar tidak? Wajib gak dicegah? Wajib gak dilawan? Wajib gak dihentikan? Wajib. Kewajiban kita kan bukan sholat aja, bukan puasa aja, bukan zakat aja saudara. Dan korupsi ini yang membuat akhirnya Indonesia miskin. Sekarang puluhan juta orang pengangguran, pabrik-pabrik besar gulung tikar, semua akibat korupsi. Saya mau tanya sekarang, yang namanya listrik saudara, kita bayar listrik cash gak? Ada yang ngutang? Ada yang ngutang? Nah, masyarakat di mana-mana masang listrik, bayar gak? Bayar gak? PLN punya saingan gak? Punya saingan gak? Nah, jadi kalau hitung-hitungan bisnis semua bayar, semua cash, nggak ada yang ngutang. Saingan nggak punya, mestinya PLN untung apa rugi? Untung apa rugi? Tapi setiap tahun laporannya rugi. Wah, ruginya nggak tanggung-tanggung, triliunan. Dikemanakan itu uang rakyat? Pertamina bisa ngutang di pom bensin beli. Datang bang lagi nggak punya duit nih, bensin kosong isiin dulu deh. Jangan habis minggu gue bayar, bisa. Kalau nggak dikembang, betul. Nah, sekarang saya mau tanya, Pertamina laku tidak? Tiap hari habis tidak? Bayarnya cash tidak? Kalau begitu untung tidak? Untung tidak. Tapi laporan tahunnya rugi dulu. Nggak nyambung. Mau pakai ilmu nahwu sorof nggak nyambung, ilmu tafsir hadis nggak nyambung. Astagfirullahaladzim. Kira-kira jelas gak? Nah, berarti mahasiswa bilang Indonesia gelap, wajar tidak? Wajar. Perhatikan. Kenapa harus diperhatikan? Supaya habis gelap terbitlah terang. Itu dong kalau ngelola negara. Betul tidak? Tapi kalau nggak dianggap, orang kritik nggak boleh, nanti habis gelap gulita. Nauzubillah min dzalik. Yang diterusin lama-lama akhirnya kena ada semua pejabat. Bukan kita cuma amar ma'ruf nahi munkar. Artinya amar ma'ruf nahi munkar saudara, apa-apa yang sudah baik dari pemerintah kita puji, kita dukung. Kita bukan oposisi. Ulama itu bukan oposisi, bukan. Ulama itu muhtasib, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau keputusan pemerintah aturannya bagus, kita dukung, kita puji. Nah, tapi kalau aturannya jelek, apalagi bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, merugikan rakyat, membahayakan negara, maka tugas ulama wajib untuk memberikan peringatan kepada mereka saudara. Terserah memberikan peringatan dengan lembut, silakan. Dengan santun, silakan. Dengan rahmah, silakan. Saudara, mau peringatan dengan tegas, keras, silakan. Itu sebenarnya soal cara. Yang penting ikhlaskan niat. Hanya amar ma'ruf nahi munkar, mencari ridha Allah. Kira-kira sampai di sini jelas kan nih? Paham? Nah, maka itu kalau ada yang tanya, bagaimana kita keluar dari kegelapan ini? Jawabnya takwa. Kita rame-rame bertakwa kepada Allah. Jadi bukan hanya pemerintah yang harus merubah sikap, tapi kita dulu nih di bawah nih. Tadi kan udah dikasih tahu sama ustadznya waktu jadi khatib. Saudara, kalau kita meninggalkan ulama, Allah kasih pemimpin zalim. Mafhumnya apa? Kalau kita dekat dengan ulama, kita rangkul ulama, kita manut kepada ulama, Allah akan kirimkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang jujur, yang adil. Maka itu yuk mari kembali kita kepada garis ulama. Siap ikut ulama, siap cinta ulama, siap ikut barisan ulama, siap ngaji kepada ulama. Takbir, takbir, angkat tangan semuanya, takbir.
Nah, yang terakhir saya ingetin nih, kalau ada mau tahu, Beb, ini sekarang ini korupsi di Indonesia separah apa sih? Mau tahu tuh separah apa? Mau tahu nggak? Mau tahu? Kapan? Sekarang? Jumat depan? Mesti sekarang? Saya cuma menggambarkan parahnya. Setuju? Setuju? Dulu zaman Pak Harto, korupsi ada, bukan nggak ada, tapi korupsinya di kolong meja. Nah, tahu di kolong meja? Artinya apa? Masih ada malu, masih ada. Bukan korupsi nggak ada, bukan sama Harto. Pak Harto ada korupsi, korupsinya di kolong meja. Nah begitu reformasi, saya pikir bagus nih reformasi. Nggak tahu ujung-ujungnya jadi repot nasi. Begitu zaman reformasi, saudara, korupsinya naik ke atas meja, dari kolong naik ke atas. Artinya apa tuh? Malunya mulai hilang. Malunya mulai hilang. Begitu 10 tahun terakhir, begitu dapat presiden, kerjaannya pagi siang sore malam bohong dulu. Itu korupsi, meja-mejanya dibawa lari. Udah kacau, kacau tidak? Kacau. Maka itu yuk kita perbaiki keadaan ini. Siap memperbaiki? Betul. Nah kita nggak boleh diam, saudara. Yuk kita perbaiki. Dengan apa? Meningkatkan takwa kita semua. Lalu lanjutkan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah akan rubah kondisi kita kepada kondisi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, kabar itu dari yang kita sebutin itu kabar-kabar yang gak enak semua tuh. Nah sekarang ada kabar enak ini. Mau denger gak? Setan lagi berantem. Alhamdulillah. Kalau buaya lagi berantem lu jangan pisahin, mati loh. Serigala lagi saling menggigit, pisahin jangan. Jangan gelar tikar, taruh kopi, tonton. Kira-kira jelas ya. Setan berantem, pisahin. Kalau perlu diadu. Kalau perlu, abang protes. Habib, adu domba itu kan haram. Emang haram, gue gak bilang adu domba, adu setan. Habib, adu manusia dengan manusia kan haram, memang haram. Gue gak bilang adu manusia, gue bilang adu setan. Saya bertanya semua, adu domba haram gak? Jawab yang semangat, adu domba haram gak? Adu manusia? Adu setan? Lu jawab sendiri dah. Adu setan? Kalau saya sih pribadi wajib, nggak berantem aja gua adu, apa jadi berantem? Kira-kira jelas gak? Paham semua, ngerti semua. Jadi kalau setan lagi berantem, tenang aja. Nah itu tanda-tanda insya Allah kemenangan datang dari Allah. Amin ya rabbal. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah baik sudah. Artinya apa? Kenapa saya katakan ini kabar gembira? Karena ini buah dari doa umat. Umat di mana-mana, di masjid-masjid, di musola, di majelis taklim, di mimbar-mimbar, baca sholawat asghilidz zalimin bizalimin. Dulu biasa Syria tuh beserta terus tuh kiai. Saudara, Allah kabul asghilidz zalimin bizalimin. Ya Allah bikin sibuk orang zalim dengan zalim. Nah sekarang Allah lagi bikin sibuk, lu memisahin dia. Kan lu yang berdoa. Betul. Nah jadi itu kabar gembiranya, Allah kabulin doa kita. Amin.